Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 02. Senyum-senyum sendiri. Dalam perjalanan mengantar Cila pulang, Albert terus terdiam, membisu dan bertarung dengan pikirannya yang berkecamuk. Sedangkan di kursi sebelah, Cila terus merayunya. Gadis itu mencubit-cubit lengan Albert menggunakan jari telunjuk tanpa henti. Berharap lelaki itu akan bersuara. Cila duduklah dengan tenang. Albert memberi peringatan. Namun seakan tuli, Cila sama sekali tak mengindahkan. Cila tidak bisa tenang jika di dekat Kak Albert. Jawab Cila jujur sambil cengengesan. Mendengar jawaban Cila, Albert hanya bisa menghembuskan nafas panjang. Lalu tangannya yang satu tak sengaja menekan klakson hingga berbunyi tin. Dengan sangat nyaring. Cila terlonjak kaget, begitupun dengan Albert, namun lelaki itu sama sekali tak melirik gadisnya, ia malah kembali fokus ke jalanan sambil sesekali memijat pelipisnya. Merasa sakit kepala. Melihat itu mulut Cila jadi gatal ingin bertanya, "Kakak kenapa?" Dan pertanyaan itu sukses membuat Albert melirik Cila dengan ekor matanya. "Hanya sedikit pusing," balas Albert datar. Setelah pertanyaan itu berlalu cukup lama. Namun berbeda dengan reaksi Cila, gadis itu langsung menyentuh kening Albert, memastikan suhu badan lelakinya. "Tepikan mobilnya," titah Cila, tapi Albert tak menggubris. Cila bilang tepikan. Kali ini sedikit berteriak, hingga membuat seorang Albert akhirnya menepikan mobilnya ke pinggiran jalan. "Sebenarnya kau mau?" Sebelum Albert menyelesaikan kalimatnya, Cila lebih dulu melompat ke arah Albert. Dan duduk di pangkuan lelaki tersebut. "Oh!" Pekik Albert karena Cila baru saja menyakiti juniornya yang baru terlelap. Tak mengertikah gadis ini bahwa menenangkan juniornya butuh waktu yang cukup lama, bahkan efeknya masih ia rasakan. Kepalanya benar-benar terasa berat, karena ehem-ehemnya tadi tak bisa dituntaskan. "Pusingnya sejak kapan?" tanya Cila sambil menangkup kedua pipi Albert. Ia khawatir, melihat wajah Albert nampak tak seperti biasanya, namun lelaki itu hanya mengerutkan dahi, tak mengerti apa lagi yang akan dilakukan gadisnya ini. "Apa sejak tadi?" tanya Cila cemas. Jawab Albert sekenanya. "Setelah kita melakukan itu," tanya Cila dengan polosnya. Seketika Cila melepaskan tangkupannya di pipi Albert, dan beralih menutup mulutnya yang menganga. Jangan-jangan, gadis kecil itu kembali merapatkan diri, dan memilih berbisik di telinga Albert, seolah tak ingin ada yang mendengar pertanyaannya. Kelopak mata Albert kembali melebar setelah mendengar apa yang Cila bisikan, ia menelan salivanya dan mengeratkan gigi. "Geram. Air susumu belum keluar Cila, mana bisa aku pusing karena itu. Jadi jangan mengada-ada," ucap Albert dengan menahan nafas, tanpa sadar kalimat frontal itu keluar dari mulutnya, bahkan matanya menyalak tajam, ia tidak mengerti kenapa selalu saja ada pemikiran baru yang dimiliki gadis itu. Lalu kenapa tadi Kak Albert menghisapnya? Gumam Cila pada dirinya sendiri, namun masih terdengar di telinga Albert. Astaga! Albert menatap Cila dengan sorot mata yang sulit diartikan. Hingga akhirnya Cila memilih untuk menunduk. "Takut? Duduk kembali di kursimu," titah Albert dengan tegas. Seketika nyali Cila menciut. Ia mengerucutkan bibirnya, lalu berpindah ke tempat duduk semula. "Kenapa jadi marah-marah?" Cila kan hanya menebaknya saja. Gerutu Cila, tanpa memandang wajah Albert. Kesal, begitulah rasanya. Albert tak peduli, setelah mendengus kesal ia kembali menginjak pedal gas dan membawa mobil itu ke jalan raya, melanjutkan niatannya untuk mengantar Cila pulang ke rumah. Secepatnya. Dalam perjalanan kali ini, Cila benar-benar diam tak berkutik, keduanya terlihat tenang,
hingga akhirnya mereka sampai di sebuah rumah mewah berpagar hitam yang sudah sangat Albert hafal, karena letaknya tepat di sebelah rumah kedua orang tuanya. Albert menepikan mobilnya di seberang jalan. Melihat itu Cila langsung mengerti. Ia meraih handle pintu mobil berniat untuk segera keluar. Namun usahanya tak membuahkan hasil, karena Albert tiba-tiba menarik lengan Cila, dan langsung menyesap ribiernya. Sesapan penuh kelembutan, berbeda dengan sikap sebelumnya. "Maaf," lirih Albert. Entahlah, hanya kata itu yang ingin ia ucapkan saat melepas kecupan di ribier gadis kecilnya. Senyum Cila seketika mengembang, mata yang kerap berbinar itu mengedip pelan, menandakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekali lagi Albert mengecup ribier ranum itu sekilas, lalu tangannya tergerak untuk mengusap kepala Cila dengan gemas, seraya tersenyum. Hingga tanpa mereka sadari, di atas sana ada tirai jendela yang tersingkap, menampilkan dua bola mata yang terus memperhatikan ke arah mobil yang di dalamnya ada mereka berdua. Pagi menyapa dengan cepat, bahkan kini matahari sudah mulai meninggi, hingga cahayanya mampu menerobos dinding kaca di kamar gadis bernama Cila. Gadis itu langsung beranjak ke kamar mandi, setelah jam weker berhasil membangunkannya untuk bersiap ke sekolah. Selesai dengan aktivitas mandi, Cila mematut dirinya di depan kaca. Hari ini ia akan geraikan rambutnya sesuai permintaan seseorang yang ia cinta. Cila berjalan riang ke arah meja makan, tempat di mana mama dan papanya menunggu untuk sarapan. "Good morning everybody," sapa Cila disertai senyuman manisnya. "Morning girl," balas keduanya. Begitu Cila duduk, Sarah, ibunda Cila langsung menyendokkan makanan, untuk dirinya sendiri dan dua orang yang paling ia sayangi. Pram sang suami, dan juga Cila, sang putri. Cila terlihat terus tersenyum di sela-sela kunyahannya, hingga membuat kedua orang di depannya merasa penasaran, sebenarnya apa yang telah terjadi dengan putri mereka semalam. "Cil, kamu kelihatan lagi bahagia. Kok nggak ada cerita-cerita sama mama?" tanya Sarah sebelum ia menyendokkan makanan untuk masuk ke dalam mulutnya. Ditanya seperti itu senyum Cila semakin lebar, ia memegangi pipinya yang ia yakini terlihat memerah. "Benarkah Cila terlihat bahagia?" Cila balik bertanya. Setelah memandangi Sarah dan Pram bergantian, meminta jawaban. "Dari tadi kamu terus senyum-senyum nak," balas Sarah. "Benar, Cila sedang bahagia. Kalian tahu, sekarang Cila sudah punya pacar," ucap Cila sambil bertepuk tangan riang, seolah memiliki pacar adalah suatu kebanggaan. Namun lain dengan reaksi Pram, ia sedikit membanting sendok ke atas piring, hingga menimbulkan bunyi nyaring. Sontak kedua wanita berbeda generasi itu langsung menatap ke arahnya. "Terlebih Cila. Cek. Jangan bilang papa tidak suka," ucap Cila dengan nada menyindir. "Siapa bilang? Papa suka, papa juga mengizinkan kamu memiliki pacar, tapi perlu papa ingatkan, kalau sampai dia membuatmu menangis, lihat saja apa yang akan papa lakukan," balas Pram garang, membuat Cila membentuk wajah tak suka. "Mas." Sarah mulai menengahi. Wanita itu mengusap lengan suaminya, lalu beralih menatap ke arah Cila untuk mencairkan suasana. "Sayang, bagaimana wajah pacarmu? Apa dia tampan?" tanya Sarah. Mendengar pertanyaan ibunya, Cila kembali antusias. Ingatannya langsung tertuju pada sang pacar, Albert. Benar, dia bahkan sangat tampan, pintar, kaya, berwibawa, pokoknya sempurna dan yang pasti tidak galak seperti suami mama. Cibir Cila sambil melirik Pram dengan ekor matanya sinis. "Cila," pekik Pram. "Lagian papa jangan suka galak-galak kenapa, nanti pacar Cila kabur gimana?" ucap Cila menggebu,
membuat suasana di meja makan kembali memanas. Cila, apa yang papa lakukan, semata-mata hanya untuk melindungi kamu. Balas Pram tak kalah menggebu. Dan papa peringatkan sekali lagi, jika dia menyakitimu sekali saja, akan papa tebas lehernya, sambungnya disertai sebuah ancaman, lalu melangkah pergi dari meja makan. Cih, dasar manusia tidak berperi kemanusiaan. Desis Cila. Di sekolah. Cila menepuk pelan bahu seseorang, saat ia baru saja sampai di depan gerbang, ia yakin pemilik bahu itu juga baru datang sama seperti dirinya. Nana. Sapa Cila pada sang sahabat dengan bibir yang terus melengkung. Dan gadis inilah yang selalu menjadi alasan Cila diizinkan untuk keluar malam, setelah nama Albert. Begitu menoleh Nana tak langsung menjawab, ia malah sibuk memperhatikan penampilan Cila yang sedikit berbeda dari biasanya. Jaket kulit, yang ia tahu jaket couple milik Cila dan juga Albert, rambut tergerai indah dengan poni yang disisir rapi. Apa Cila sakit? Batinnya bertanya-tanya. Cil. Panggil Nana. Ada apa? Lo sakit ya? Kok pakai jaket? Rambut Iyo juga nggak dikuncir? Tanya Nana beruntun. Sontak Cila menyentuh jaket, serta rambutnya bergantian. Bukannya menjawab, ia malah cengengesan. Mengingat pesan sang pacar semalam. Tutupi tanda merah milikku, jangan sampai orang-orang tahu. Bisikan Albert masih terngiang di telinga Cila. Cih. Kayaknya lo emang beneran sakit. Ditanya bukannya jawab malah cengengesan. Cila nggak sakit Nana, Cila cuma lagi bahagia. Karena ini perintah langsung dari kakak pacar. Ujar Cila menjelaskan mengapa dirinya berpenampilan seperti itu hari ini. Sontak pernyataan itu membuat dua bulatan mata Nana membola. Lo punya pacar? Siapa? Anak mana? Kok lo nggak ngasih tahu gue? Sahabat macem apa sih lo Cil? Timpal Nana pura-pura marah. Cila tak menanggapi omelan Nana dengan serius, ia malah bergelayut di tangan Nana lalu mengajak sahabatnya itu untuk masuk ke dalam kelas. Nana hanya mampu menghela nafas dengan sikap Cila, mengerti kalau gadis itu pasti akan bercerita, mau tidak mau akhirnya kakinya ia ayunkan mensejajarkan diri dengan langkah Cila. Namun langkah mereka terhenti, kala sang bad boy sekolah menjegal mereka tepat di depan pintu. Brian Givano, lelaki berandal yang banyak dicintai kaum hawa karena ketampanannya di atas rata-rata. Mobil sport mewah yang kerap dibawanya juga menjadi nilai plus seorang Brian. Tapi tidak dengan Nana, entahlah gadis itu benar-benar muak jika berhadapan dengan lelaki bernama Brian yang kini berusaha mendekati Cila. Sama sekali tidak terpesona. Hai Cila. Sapa Brian dengan senyum menawan. Mantra pemikat untuk para gadis di sekolahnya. Hai juga Bri. Sebelum Cila menyelesaikan kalimatnya Nana lebih dulu menarik lengan gadis itu. Tetapi Brian tak kalah cepat, ia juga menahan satu lengan Cila. Santai Na, gue cuma mau nyapa Cila. Kalau lo nggak suka, tinggalin kita berdua. Dan itu nggak susah. Ucap Brian dengan nada tak suka. Nana melengos. Dia sahabat gue, kemanapun dia pergi gue harus ikut. Dan dimanapun gue berada dia ada di sana, jadi lo mau apa? Balas Nana tak kalah sengitnya. Oh ya. Kalau gitu kita taruhan, sebentar lagi Cila bakal mau jalan sama gue. Tanpa lo. Ucap Brian dengan percaya dirinya yang begitu tinggi. Bahkan ia mengacungkan jari tengahnya tepat di depan wajah Nana. Nana terkekeh pelan, merasa lucu dengan ucapan lelaki di depannya. Gue ingetin, Cila nggak bakal mau pergi sama berandal kayak Iyo. Cibir Nana dengan menekankan kata berandal yang ada di dalamnya. Nah udah, kita masuk aja.
Timpal Cila setengah berbisik. Dan Nana mengangguk menyetujui. Akhirnya Cila kembali menarik lengan Nana untuk mengekor di belakangnya. Melewati Brian yang kini sedang mengeratkan gigi gerahamnya. Krek. Sepulang sekolah, Cila tak berniat untuk langsung pulang ke rumah. Gadis itu mampir terlebih dahulu ke restoran ayam kesukaan ia dan juga Albert untuk membeli makan siang. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, ia kembali memesan taksi online untuk mengantarnya ke tempat tujuan, yaitu perusahaan sang pacar. Dengan menghabiskan waktu sekitar 15 menit, Cila akhirnya sampai di depan perusahaan Albert. Ia membenahi penampilannya, lalu berjalan ke arah meja resepsionis. "Apa Nona sudah membuat janji dengan Tuan?" tanya resepsionis yang memiliki poni seperti Cila. Cila menggeleng, "Tidak ada janji, biasanya tanpa membuat janji pun Kak Albert bisa menemuiku," ucapnya dengan jujur. "Tapi Tuan sedang rapat Nona." Sang resepsionis satunya lagi memberi pengertian. "Baiklah, kalau begitu katakan pada Kak Albert, aku menunggunya," balas Cila menekan rasa kecewanya. Dua resepsionis itu akhirnya mengangguk. Lalu Cila mencari tempat duduk di lobi tersebut untuk menunggu Albert. Namun seakan Tuhan merestuinya, baru saja bokong itu akan melandas, tiba-tiba Juna asisten sang pacar menghampirinya. "Nona Cila." Sapa Juna. Mendengar namanya disebut Cila langsung mengarah ke sumber suara, wajahnya terlihat sumringah begitu tahu siapa yang telah memanggilnya. "Kak Juna," sahut Cila, tak tanggung-tanggung gadis itu sampai mendekapmu Juna sekejap saking bahagianya. "Ada urusan apa Nona datang kemari?" tanya Juna sedikit kikuk, kenapa ia yang jadi tersipu malu. "Cila mau mengantar makan siang untuk Kak Albert," balas Cila dengan mata yang berbinar. Melihat kilatan bahagia di mata Cila, Juna merasa luluh. Akhirnya tanpa persetujuan Albert, Juna mengantar Cila, dan sampailah Cila di ruangan milik Albert, ruangan tertinggi yang ada di gedung ini. Juna mengetuk pintu ruangan sang atasan, tanpa menunggu waktu lama, perintah masuk sudah ia dapatkan. Begitu Cila membuka pintu, ia bisa melihat wajah tampan sang kekasih yang sedang fokus memeriksa beberapa dokumen. Hingga tak menyadari kehadirannya sama sekali, pasti Kak Albert mengira yang datang hanya Kak Juna. Batin Cila. "Selamat siang kakak pacar," sapa Cila pada sang pemilik ruangan. Dengan perlahan Albert mengangkat kepalanya, memastikan bukan gadis kecil perusuh yang datang menemuinya. "Cila," gumamnya. Tanpa segan Cila berlari mendekat, memberi dekapan pada Albert sama seperti saat ia memeluk Juna. Bahkan kali ini lebih erat, sirat keinginannya menjadi pacar seorang lelaki bernama Alberto Antaragna. Dalam dekapan Cila, Albert terus memberikan sorot mata tajam ke arah sang asisten, ditatap seperti itu Juna hanya mampu menunduk takut. Sepertinya ia sudah salah langkah. Membawa Cila tanpa persetujuan Albert. "Sudah lepas. Dan katakan apa tujuanmu?" ucap Albert dengan nada seperti biasanya, dingin dan to the point. Cila melerai dekapannya, lalu duduk di atas meja kerja Albert, sesuatu yang dianggap tidak sopan oleh pemiliknya. Namun lelaki itu memilih diam, tak menegur apapun yang dilakukan Cila. "Cila bawain makan siang, ayo kita makan," ajak Cila dengan menerbitkan senyum manisnya. Ia juga mengangkat makanan yang ia bawa. "Aku sudah makan," balas Albert bohong, membuat senyum itu menyurut seketika. "Seenaknya saja mendekap orang lain, lalu menyogokku dengan makanan," batin Albert. "Benarkah?" "Iya," balas Albert singkat. Wajah Cila langsung murung. "Makan lagi ya, sedikit saja," rayu Cila, berharap Albert mau menghargai usahanya.
Kau kira perutku apa? Pembuangan sampah. Albert membalas Cila dengan kalimat pedasnya. Dengan tujuan agar gadis itu lekas meninggalkan ruangan. Karena moodnya kini telah berantakan. Cila mendengus kesal, lalu turun dari meja kerja Albert. Tapi ia tak langsung pergi, hanya berpindah duduk di sofa, tak lupa juga membawa makanan yang dibawanya. Kak Juna, panggil Cila dengan nada merajuk. Sebelum menjawab, Juna melirik ke arah bosnya terlebih dahulu, namun tak ada reaksi apa-apa. Seperti mengatakan terserah kalian mau apa. Iya Nona. Balas Juna ketika ia sudah tepat di hadapan Cila. Cila menepuk ruang kosong di sebelahnya, dengan maksud agar Juna duduk. Sekali lagi Juna melirik ke arah Albert, ia menelan ludahnya. Albert seakan acuh dan tak peduli sama sekali. Akhirnya Juna hanya mampu menerima ajakan Cila dengan senyum terpaksa. Kita makan berdua saja ya Kak Juna, dan kita tidak perlu mengurusi manusia tidak peka di sebelah sana. Ajak Cila dengan dibumbui sindiran. Maaf Nona, Nona makan sendiri saja, saya juga sudah makan. Terpaksa Juna juga bohong. Padahal keduanya baru saja menyelesaikan rapat, Juna turun ke bawah karena ia berniat untuk keluar membeli makanan, untuknya dan juga sang bos, Albert. Hah? Tapi Cila juga tahu, kalau Kak Juna tidak seperti orang yang ada di sana. Jadi, kita makan berdua ya, Cila suapi. Sekali lagi Cila mencibir Albert, bahkan matanya melotot ke arah lelaki itu, meski Albert tak memperhatikannya. Sepertinya aku akan terkena masalah. Batin Juna berteriak. Cila mulai menyuapi Juna dengan makanan yang ia bawa, namun matanya tak lepas dari sosok Albert yang sibuk dengan kertas-kertas bertinta hitam itu. Kak Juna pernah pacaran? Tanya Cila. Juna menggeleng, belum Nona. Oh pantas, agak kaku gitu ya ngunyahnya, pasti grogi ya sama Cila. Tapi nggak apa-apa, kita belajar sama-sama menjadi pacar yang baik, jadi mulai hari ini, Kak Juna mau ya jadi pacar pura-pura Cila. Prak. Albert menggebrak mejanya dengan kertas laporan yang ada di tangannya, wajahnya terlihat kesal, entah karena isi laporan itu, atau mendengar percakapan absurd Cila bersama sang asisten, Juna. Cila dan Juna yang merasa kaget langsung refleks untuk berdiri. Kemari. Pinta Albert tidak jelas, siapa yang ia maksud untuk mendekat. Akhirnya kedua orang itu hanya terdiam, dan sibuk dengan pikiran masing-masing. Mereka sudah seperti terancam melihat sorot mata Albert yang kini menyalak tajam, setajam tatapan mata elang. Ku bilang kemari. Cila. Ucap Albert mengulang perkataannya. Bahkan suaranya lantang, mengisi sunyinya ruangan. Dengan langkah takut-takut, Cila mendekat. Begitu ia sudah berhadapan dengan Albert, Cila langsung menundukkan kepalanya. Ambil makananmu. Tita Albert lagi, tanpa membantah Cila mengambil makanannya dengan cepat. Sini, biar ku ajari menjadi pacar yang baik. Ucap Albert, mendudukkan Cila di atas meja kerjanya. Sedangkan dirinya berdiri merapat dengan tubuh gadis itu. Perlahan Albert mulai menyendokkan makanan dan memberikannya pada Cila. Tanpa protes Cila membuka mulutnya, menerima suapan Albert, dan dalam kunyahan ketiga tiba-tiba Albert menyerobot ribier Cila menggunakan ribiernya. Merampas makanan yang ada dalam mulut gadis itu secara paksa, sambil mencicipi ribier mungil yang mulai membuat Albert candu. Cila bergerak mundur karena terkejut, tetapi Albert memegang tengkuk itu kuat. Hingga kecupan itu melesak lebih dalam. Tak berbeda dengan Cila, hal yang sama pun dirasakan oleh Juna. Seseorang yang bagai patung di antara keduanya. Menyaksikan dengan mata telanjang, bagaimana Albert meraih ribier ranum itu dengan rakus. Sepertinya aku benar-benar dalam masalah.
Selesai dengan makan siang yang penuh drama, Albert meminta Cila untuk pulang, dengan diantar oleh Juna. Tunggu di bawah, aku akan menyuruh Juna untuk mengantarmu. Ucap Albert sambil menatap Cila yang masih malu-malu. Cila mengangguk. Tetapi sebelum pergi, ia mencuri kecupan di pipi kanan Albert terlebih dahulu. Cila pulang, kakak pacar. Pamitnya sambil berlari meninggalkan ruangan Albert. Albert hanya tersenyum miring melihat tingkah kekanakan Cila. Gadis lugu, yang kini mulai merayap ke hatinya. Sedangkan Juna dibuat panas dingin. Karena di ruangan ini hanya tinggal mereka berdua. Ia yakin ada sesuatu yang akan Albert sampaikan padanya, lebih tepatnya peringatan untuk asisten Juna, mengenai gadis kecil bernama Cila. Jun, panggil Albert. Iya tuan. Balas Juna dengan sigap. Aku benci mengatakan ini padamu, tapi sebagai bentuk peringatan, aku terpaksa mengatakannya. Pertama, jangan beritahu siapapun apa yang terjadi antara aku dan Cila hari ini, esok atau seterusnya. Baik tuan. Kedua. Hah? Aku juga muak mengatakannya, muntahkan makanan yang diberikan Cila. Juna menelan salivanya dengan susah payah, tenggorokannya terasa tercekat. Jun. Panggil Albert, karena merasa tak ditanggapi oleh Juna. Baik tuan. Dan ketiga. Astaga, ada ketiga pula. Aku lihat di CCTV kamu dipeluk oleh Cila. Jadi sebelum aku menelanjangimu di sini, lebih baik kamu ganti pakaian setelah mengantar Cila pulang. Baik tuan. Dan satu lagi. Jangan berpikir kalau aku ini sedang cemburu, aku hanya tidak suka gadisku berselingkuh, terlebih di depanku. Sindir Albert, ia melipat tangannya di dada, lalu menggerakkan kepala mengusir Juna dari ruangannya. Dengan gerakan cepat Juna meninggalkan ruangan Albert, ruangan yang terasa tidak memiliki udara untuknya bernafas dengan lega. Lanjut ke bab 03.